Selamat datang. Hari ini kita punya satu kode rahasia dari buku The Cheat Code karya Brian Wong. Penulisnya ini kan pengusaha yang sukses di usia sangat muda. Jadi bukunya ini penuh dengan jalan pintas yang cerdas. Nah, misi kita kali ini adalah membedah satu ide yang rasanya makin aneh di zaman sekarang. Cheat 52, tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran langsung. Ini menarik sekali loh. Apalagi ini datang dari seseorang yang besar di industri teknologi. Di saat kita semua merasa makin efisien dengan rapat online, kerja dari mana saja, buku ini justru bilang, tunggu dulu, kalian kehilangan sesuatu yang fundamental. Tepat. Pertanyaan besarnya kan ini, kalau kita bisa terhubung dengan siapapun di seluruh dunia lewat Zoom atau WhatsApp dalam hitungan detik, buat apa repot-repot datang langsung? Buat apa keluar ongkos, buang waktu di perjalanan? Rasanya kok seperti saran dari zaman dulu ya? Itu dia paradoksnya. Penulisnya, Brian Wong, dia bahkan menyebut dirinya warga dunia. Dia ini bagian dari generasi yang menganggap globalisasi dan koneksi digital itu seperti udara, sesuatu yang ya, sudah pasti ada. Tapi justru dari dialah datang penegasan paling kuat bahwa interaksi digital itu punya batas. Batasnya di mana memang? Kan sepertinya semua bisa diselesaikan lewat layar. Batasnya ada di pengalaman sensorik dan koneksi manusiawi. Buku ini menekankan, tidak ada email atau video call yang bisa menggantikan pengalaman melihat pemandangan kota baru, atau mendengar aksen orang lokal, atau bahkan mencium aroma kopi di sebuah kafe saat bertemu klien. Komunikasi digital itu efisien untuk pertukaran informasi, tapi buruk sekali untuk membangun rasa. Dan bisnis, pada dasarnya, seringkali diputuskan berdasarkan rasa percaya itu. Oke, saya mulai paham. Jadi ini bukan sekedar soal liburan atau jalan-jalan ya, tapi soal efektivitas dalam bekerja dan berbisnis. Tepat. Ada kutipan menarik dari dunia politik yang disebut di buku ini. Katanya, separuh dari politik itu hanyalah tentang datang. Cuma dengan muncul saja, Anda sudah menyelesaikan separuh pekerjaan. Kenapa bisa begitu? Karena saat Anda hadir secara fisik, Anda berhenti menjadi sekedar nama di baris subjek email atau foto profil. Anda jadi manusia seutuhnya. Ada energi, ada bahasa tubuh, ada kontak mata. Jauh lebih sulit untuk mengabaikan atau tidak suka dengan orang yang pernah Anda temui dan ajak bicara langsung. Saya setuju soal itu. Tapi, gini deh, saya juga sering datang ke banyak acara, dan pulangnya cuma bawa setumpuk kartu nama yang akhirnya ya nggak pernah saya hubungi lagi. Apa yang membedakan kehadiran yang sia-sia dengan kehadiran yang benar-benar membuka peluang? Apa cukup hanya dengan datang? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Dan disinilah buku ini memperkenalkan konsep yang sangat kuat. Penulis membedakan antara keberuntungan murni yang sifatnya acak, seperti menang lotre, dengan serendipity. Serendipity, saya sering dengar kata itu. Artinya kan keberuntungan yang tidak disengaja, kan? Betul, tapi ada nuansa penting di dalamnya. Serendipity bukanlah sesuatu yang pasif. Anda tidak hanya duduk diam menunggu petir menyambar. Dalam konteks buku ini, serendipity adalah keberuntungan yang Anda ciptakan. Dengan sengaja, menempatkan diri di posisi yang tepat, dengan mata dan pikiran yang terbuka. Anda ibaratnya memanjat ke puncak bukit saat badai, untuk memperbesar kemungkinan tersambar petir keberuntungan itu. Oke, itu metafora yang kuat. Jadi bukan menunggu keajaiban, tapi menciptakan kondisi agar keajaiban bisa terjadi. Gimana contoh konkretnya? Penulis memberikan contoh yang mengubah karirnya. Dia diundang untuk bicara di sebuah konferensi teknologi besar, namanya DMXCO di Cologne, Jerman. Banyak orang mungkin akan melihat ini sebagai kewajiban biasa, datang, bicara, lalu pulang. Tapi, dia melihatnya sebagai panggung. Dia nggak cuma mempersiapkan materi, tapi dia mempersiapkan penampilannya secara total untuk memberikan yang terbaik. Dia tidak datang hanya untuk absen ya, dia datang untuk meninggalkan kesan. Persis. Dan ternyata, di antara penonton ada seseorang bernama Charlie Crow. Dia ini pendiri Festival of Media Global, sebuah acara yang jauh lebih besar dan prestisius. Crow melihat langsung energi, semangat, dan gagasan Brian Wong di atas panggung. Dia begitu terkesan sampai-sampai setelah acara selesai, dia langsung menghampiri Wong dan mengundangnya untuk berbicara di acaranya di Singapura dan Roma. Ya, dan Eropa, itu bukan keberuntungan biasa. Itulah yang penulis sebut sebagai efek bola salju.
Satu perjalanan, satu kehadiran yang dieksekusi dengan sempurna, memicu rangkaian peluang yang jauh lebih besar untuk perusahaannya, Keep. Dia tidak melihat Demexco sebagai tujuan akhir, tapi sebagai batu loncatan. Ini mengubah cara kita memandang setiap kesempatan. Prinsipnya adalah, bidik keunggulan mutlak dalam semua situasi, karena Anda tidak pernah tahu apa yang bisa dihasilkannya. Tunggu dulu. Ini benar-benar mengubah cara saya berpikir loh. Selama ini saya sering melihat undangan acara atau konferensi sebagai tugas atau ya kewajiban untuk menjaga muka. Tapi dari apa yang Anda jelaskan, seharusnya itu dilihat sebagai investasi untuk melempar dadu keberuntungan. Kita membayar tiket dan waktu bukan untuk acaranya itu sendiri, tapi untuk potensi serendipity yang bisa terjadi di sana. Tepat sekali. Anda membayar untuk kemungkinan bertemu Charlie Crow versi Anda sendiri. Koneksi semacam itu, undangan spontan seperti itu, hampir tidak mungkin terjadi hanya lewat email atau LinkedIn. Ada kualitas dalam penampilan langsung yang tidak bisa direplikasi oleh teknologi. Energi di dalam ruangan itu nyata. Oke, saya setuju. Tapi kita harus realistis juga. Saran untuk terbang ke konferensi di Jerman ini kedengarannya sangat mahal dan nggak praktis bagi kebanyakan orang. Ini kan saran dari seorang CEO sukses. Gimana caranya kita yang dananya terbatas atau yang posisinya masih staf biasa bisa menerapkan prinsip ini? Pertanyaan yang sangat valid. Dan buku ini sebenarnya tidak hanya bicara soal perjalanan mahal ke luar negeri. Ide intinya adalah tentang keluar dari kepompong kenyamanan kita. Kita semua punya kepompong itu. Bentuknya bisa berupa meja kerja kita, rutinitas harian kita, atau lingkaran pertemanan kita yang itu-itu saja. Dan kita sering pakai teknologi sebagai pembenaran untuk tetap di dalam kepompong itu. Ngapain ke sana? Kan bisa lewat Zoom atau kirim email aja cukup. Gitu kan? Betul. Kepompong itu memang nyaman, tapi tidak ada pertumbuhan di dalamnya. Menerapkan prinsip ini bisa dimulai dari skala yang sangat kecil. Misalnya, di kantor Anda ada departemen lain yang sering Anda kirimi email. Coba sekali-kali, alih-alih mengirim email, Anda jalan kaki 2 menit ke meja mereka dan bicara langsung. Anda mungkin akan kaget dengan apa yang bisa Anda pelajari dari obrolan singkat itu. Sederhana tapi masuk akal. Jadi intinya adalah memutus pola dan menciptakan interaksi tatap muka yang tidak biasa. Benar. Contoh lain, daripada hanya membaca tren industri dari artikel online, coba cari dan datangi pertemuan industri lokal di kota Anda. Mungkin acaranya gratis atau tiketnya sangat murah. Tujuannya bukan untuk langsung dapat klien besar, tapi untuk merasakan denyut nadi industri secara langsung, mendengar gosip, dan bertemu orang-orang baru. Penulis bahkan menceritakan dia sengaja terbang ke negara lain hanya untuk bertemu orang yang saat itu tidak ada hubungannya langsung dengan bisnisnya. Untuk apa? Itu kan kelihatannya buang-buang waktu dan uang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perspektif dari luar ke dalam, untuk memahami bagaimana orang di belahan dunia lain berpikir, apa masalah mereka, apa yang mereka anggap penting. Wawasan seperti ini tidak ternilai harganya, dan tidak akan pernah Anda dapatkan dari laporan riset pasar. Ini adalah investasi jangka panjang untuk memperluas cara pandang Anda. Jadi tantangannya adalah mengubah pola pikir. Bukan di mana konferensi besar berikutnya, tapi lebih ke interaksi fisik baru apa yang bisa saya ciptakan minggu ini. Bisa jadi dengan partner dari divisi lain, dengan komunitas hobi, atau bahkan dengan pelanggan secara langsung, bukan lewat survei. Anda menangkap esensinya. Pada akhirnya semua ini bermuara pada satu hal. Komunikasi digital membuat Anda menjadi sebuah titik data. Sebuah alamat email, sebuah akun media sosial, sebuah jabatan di LinkedIn. Kehadiran fisik membuat Anda menjadi manusia. Dan orang tidak berbisnis dengan titik data. Mereka berbisnis dengan orang yang mereka kenal, sukai, dan percayai. Itu kalimat yang sangat kuat. Orang tidak berbisnis dengan titik data, mereka berbisnis dengan orang yang mereka percayai. Kehadiran fisik adalah jalan pintas tercepat untuk membangun kepercayaan itu. Anda menjadi lebih dari sekedar piksel di layar. Anda menjadi pribadi yang nyata di memori mereka. Dan hubungan pribadi itulah yang seringkali menjadi pembeda antara proposal yang diterima dan yang ditolak. Antara kolaborasi yang berkembang dan yang layu di tengah jalan. Ketika orang sudah merasa kenal dengan Anda sebagai manusia, mereka akan lebih terdorong untuk membantu Anda sukses. Jadi, kalau kita rangkum sejauh ini ya, di dunia yang katanya sudah tanpa batas karena teknologi, justru tindakan sederhana untuk benar-benar hadir secara fisik menjadi sebuah kekuatan super. Ini bukan soal narsis atau pamer sedang berada di mana, tapi tentang membuka diri secara proaktif terhadap serendipity.
Benar. Anda tidak hanya hadir secara pasif, tapi hadir dengan niat untuk membangun hubungan, mendapatkan perspektif baru, dan siap menangkap peluang yang tidak akan pernah Anda temukan kalau hanya berdiam di dalam kupong-pong digital Anda. Ini menarik. Ini bukan berarti kita harus anti teknologi, kan? Saya rasa pesannya lebih ke bagaimana kita menggunakan teknologi secara bijak. Tepat. Teknologi adalah alat bantu koneksi yang luar biasa. Tidak ada yang menyangkal itu. Tapi buku ini mengingatkan kita bahwa teknologi adalah alat bantu, bukan pengganti kehadiran manusia. Kode rahasia yang kita bedah hari ini adalah kesadaran bahwa momen-momen paling berharga, terobosan-terobosan tak terduga, seringkali lahir dari interaksi tatap muka yang tidak terencana. Dari obrolan sambil minum kopi di sela-sela acara, atau dari kesan mendalam yang Anda tinggalkan setelah sebuah presentasi yang penuh semangat. Sebagai penutup, ada satu pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk Anda. Penulis menggunakan analogi, menciptakan efek bola salju. Coba pikirkan ini sejenak. Bola salju itu tidak bisa mulai menggelinding di ruang hampa digital. Ia butuh bukit yang nyata untuk didaki, dan butuh gravitasi untuk menariknya ke bawah dengan kecepatan yang semakin tinggi. Pertanyaannya adalah, bukit mana yang akan Anda datangi selanjutnya untuk memulai bola salju Anda sendiri?